adanya kita di sini, kita akan memperkenalkan satu persatu, yaitu pertama ada saya Nurul Hikmah, nama saya Ramon Nurtanti, nama saya Nur Helena, nama saya Rita Khairunisa. Ya, langsung saja di sini kita akan mengerjakan tugas studi banding Indonesia dan Malaysia. Langsung saja di sini kita akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada jenjang pendidikan, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga jenis-jenis pendidikan, yang keempat kurikulum pendidikan. Yang jenjang pendidikan langsung dijelaskan dengan hikmah. Jenjang pendidikan di Malaysia itu yang pertama ada pendidikan prasekolah. Itu untuk anak usia 2-6 tahun. Pendidikan rendah untuk usia 7-12 tahun. Selama 6 tahun. Sekolah menengah dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu menengah rendah from 1-3 dan menengah atas from 4-5. Pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun. Sekolah purna komprehensif selama 2 tahun untuk siswa yang lulus ujian. Pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Pendidikan tinggi termasuk pendidikan bersertifikasi diploma sarjana semester dan PhD atau S3. Di Malaysia, lulusan sekolah menengah akan menerima sijil pelajaran Malaysia atau sijil vokasional Malaysia yang setara dengan ijazah SMA. Malaysia juga memiliki program twinning, program yang memungkinkan mahasiswa untuk kuliah di Universitas Malaysia dan menyelesaikan sebagian perkuliahannya di universitas lain. Jenjang pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar individu. Pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan tahap lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang dapat ditempuh selama menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang seperti diploma, D3 atau D4, sastra 1 atau S1, sastra 2 atau S2, atau magister dan sastra 3 atau S3, atau doktor. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia itu mempunyai struktur pendidikan, sistem pendidikan di Malaysia. Terus yang kedua ada kurikulum. Malaysia menggunakan kurikulum standar sekolah rendah atau disingkat dengan KSSR, dan kurikulum standar sekolah menengah yang disingkat dengan KSSM. Terus ada bahasa pendidikan di Malaysia sebagian besar menggunakan bahasa Inggris karena Malaysia pernah menjadi koloni Inggris. Terus yang keempat ada institusi pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia terdiri dari institusi pendidikan kerajaan dan institusi pendidikan bantuan kerajaan. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu wajib belajar 12 tahun. Program ini mewajibkan semua penduduk Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar atau SD dan 3 tahun di sekolah menengah pertama SMP. Yang kedua terdiri dari beberapa jenjang. Yang pertama, pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Ketiga sistem pendidikan tersebut diakui dan sah di mata hukum.
Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang paling umum di Indonesia. Kegiatan belajar mengajarnya lebih sistematis dan terstruktur. Dan di sini ada jenis pendidikan di Malaysia terdiri dari beberapa tingkatan yaitu prasekolah untuk anak berusia 2 sampai 6 tahun, pendidikan rendah untuk usia 7 sampai 12 tahun selama 6 tahun, pendidikan menengah untuk usia 13 tahun sampai 17 tahun selama 3 tahun untuk sekolah menengah komprehensif dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun. Pendidikan tinggi di perguruan tinggi bahasa Inggris digunakan sebagai media utama pengajaran di sebagai besar lembaga pendidikan tinggi swasta. Setelah lulus pendidikan menengah, siswa dapat mengikuti ujian SPM dan melanjutkan ke tingkat 6 untuk mengikuti ujian STPM dan memasuki perguruan tinggi. Selain itu, siswa juga dapat memilih untuk mengikuti kelas persiapan perkuliahan, yaitu matrikulasi selama 1 tahun atau diploma selama 3 tahun. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan ke jenjang strata 1 atau disebut sarjana muda. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini adalah kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada Februari 2022. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus dan mengembangkan karakter dan materi esensial. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, pilihan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Yang kedua, proyek-proyek tematik untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa. Yang ketiga, itu memberikan waktu yang cukup untuk mendalami konsep-konsep penting. Sedangkan kurikulum pendidikan di Malaysia menggunakan kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah atau KSSM. Selain itu, di Malaysia juga ada kurikulum terpadu untuk sekolah menengah yang sudah berlaku sejak tahun 1989 sampai saat ini. Berikut ini ada beberapa terkait sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan Malaysia, dasar pendidikan di Malaysia adalah falsafah, pendidikan kebangsaan dan yang diintegrasikan dengan ideologi rukun negara. Yang kedua, anak-anak di Malaysia harus mendaftar ke sekolah rendah ketika mereka berusia 6 tahun. Yang ketiga, jika orang tua tidak mendaftarkan anak ke sekolah, mereka akan dikenakan sanksi berupa denda atau hukum penjara. Yang keempat, biaya pendidikan di Malaysia berbeda-beda. Misalnya untuk sekolah dasar biaya pendidikannya sekitar RM50 sampai RM70 per tahun. Buku yang digunakan di Malaysia tidak berganti setiap tahun. Beda seperti di Indonesia yang hampir setiap tahun berganti. Yang terakhir, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, siswa harus mendapatkan sertifikat Cambridge melalui seleksi. Baik, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.